Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian yang pastinya akan kembali membahas alur cerita kembalinya Raden Kian Santang untuk episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur ceritanya, sekedar untuk menyambung tali silaturahmi kita semua, saya ingin menanyakan sobat semua berasal dari mana? Silahkan dijawab di kolom komentar. Di episode terbaru kali ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya yang pastinya semakin seru, menegangkan dan menarik untuk kita saksikan. Di mana episode kali ini diawali Nyimas Dewi Rengganis beserta anak-anak korban penyekapan sudah tiba di Pajajaran dan akan melapor kepada Prabu Siliwangi. Mereka menemui Prabu di sidang istana. "Gusti Prabu Siliwangi," ucap Dewi Rengganis sembari menundukkan kepalanya. "Nyimas Dewi Rengganis, ada apa Nyimas?" "Maaf Gusti Prabu, hamba ingin melaporkan kalau hamba dan juga Raden Kian Santang berhasil menemukan dan membebaskan anak-anak ini. Mereka semua adalah korban penyekapan." "Syukurlah, lalu di mana putraku Kian Santang?" "Maaf Gusti Prabu, Raden Kian Santang meminta hamba untuk meninggalkannya di dalam goa tempat kami disekap dan ia meminta diriku untuk segera melaporkan hal ini kepada Gusti Prabu." "Jagat Dewa Batara, semoga saja putraku Kian Santang baik-baik saja." Kemudian di tempat lain Maung Bodas yang sudah berjalan ke sana kemari mencari dalang di balik perbudakan tiba-tiba menemukan goa di mana Kian Santang berada. Ia pun akhirnya masuk ke dalam goa itu dan menemukan Kian Santang yang sudah tak sadarkan diri. "Raden!" teriak Maung Bodas. Ia menghampiri Kian Santang lalu mencoba membangunkannya, tapi tak bisa. Maung Bodas merangkul Kian Santang untuk keluar dari goa itu dan segera pergi menjauh dari goa tersebut. Bebasnya anak-anak serta Dewi Rengganis dan Kian Santang diketahui oleh ketua dari dalang perbudakan serta penyekapan itu. Namanya adalah Ki Awing. "Bagaimana bisa mereka semua bebas melarikan diri?" teriak Ki Awing. Emosinya benar-benar memuncak karena orang bawahannya gagal menjaga tawanannya. "Kami sudah menutup rapat-rapat pintu goa itu Ki, tapi kami tak tahu bagaimana cara mereka bisa lepas. Dasar tidak berguna. Semua kerja kerasku menjadi sia-sia karena kerjamu tidak becus." Di tempat lain Maung Bodas membawa Kian Santang ke istana untuk segera diobati. Sesampainya di sana ia langsung dibawa ke kamarnya lalu diobati. Kabar kepulangan Kian Santang diberitahukan dari prajurit kepada keluarga istana. "Maaf Gusti Prabu, ada apa prajurit?" "Raden Kian Santang sudah kembali ke istana dibawa oleh Maung Bodas." "Lalu di mana putraku sekarang?" "Di kamar Raden Kian Santang Gusti. Raden Kian Santang sedang dalam proses pengobatan." "Pengobatan? Apa putraku?" ucap Subang Larang. Belum menyelesaikan kalimatnya ia langsung meninggalkan sidang istana dan buru-buru ke kamar Kian Santang untuk melihat kondisi Kian Santang. "Nyimas, kembalikan semua anak-anak ini kepada orang tua mereka, lalu setelah itu pergilah ke kamar Kian Santang. Temani dia," ucap sang Prabu. Ia lalu pergi meninggalkan sidang istana dan menyusul Subang Larang ke kamar Kian Santang. "Baik Gusti Prabu." Setelah mendapatkan perintah, Dewi Rengganis langsung menjalankan perintah Prabu. Ia mengembalikan semua anak-anak korban penyekapan kepada orang tua mereka. "Nyimas, terima kasih karena Nyimas telah menyelamatkan anakku dalam keadaan selamat." "Sama-sama Bibi, kalau begitu aku permisi. Silahkan Nyimas." Setelah mengembalikan semua anak-anak kepada orang tua mereka, Dewi Rengganis kembali ke istana dan buru-buru ke kamar Kian Santang untuk melihat kondisinya. Kemudian di kamar Kian Santang, Subang Larang dan Prabu Siliwangi berada di kamar Kian Santang disusul oleh Dewi Rengganis. Subang Larang sangat terkejut melihat telapak kaki kanan Kian Santang yang berdarah dan ada bekas gigitan. "Astagfirullahaladzim, Paman Maung, apa yang terjadi? Kenapa telapak kaki putraku terluka seperti ini?" ucap Subang Larang dengan diiringi wajah yang gelisah dan khawatir. "Maaf Gusti Ratu,
Sepertinya Raden Kian Santang habis terkena gigitan seekor kelabang yang cukup besar. Jagat Dewa Batara, para tabib mulai memproses pengobatan untuk Kian Santang. Obat-obatan herbal yang sudah diracik oleh tabib sudah diselesaikan dan akan dioleskan ke telapak kaki Kian Santang. Namun sebelum itu tabib membersihkan darah di telapak kaki Kian Santang, baru mengoleskan obat-obatan herbal di telapak kaki Kian Santang dan tidak lupa dibalut kain. Bagaimana dengan kondisi putraku tabib? Maaf Gusti Prabu, untung saja gigitan kelabang itu tidak beracun sehingga Raden Kian Santang masih bisa selamat. Jikalau gigitan kelabang itu beracun maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Syukurlah Dewata Agung, ucap sang Prabu. Alhamdulillah ya Allah. Tidak lama Kian Santang mulai sadarkan diri. Putraku Kian Santang, Ibunda. Subang Larang langsung menghampiri Kian Santang dan memeluknya lalu mengelus rambutnya. Syukurlah kau sudah sadarkan diri putraku. Kian Santang membalas ucapan Subang Larang dengan senyuman di wajahnya. Kemudian di malam hari di kamar Kian Santang, Dewi Rengganis selalu berada di samping Kian Santang dan merawat Kian Santang yang sedang terbaring sakit. Raden, bagaimana dengan kondisimu? Aku baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu. Kian Santang yang merasa haus hendak ingin mengambil segelas air, tapi karena kakinya sedang terluka, ia tidak bisa bangun untuk mengambil segelas air. Ia juga ingin meminta bantuan Dewi Rengganis namun merasa sungkan. Raden, aku akan ambilkan segelas air untukmu. Aku tahu kau pasti sedang haus, ucap Dewi Rengganis sambil tersenyum. Ia bangkit dari tempatnya lalu mengarah ke meja tempat segelas air ditaruh. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, bagaimana bisa Nyimas tahu kalau aku sedang haus dan membutuhkan segelas air? Dewi Rengganis kembali setelah mengambilkan segelas air untuk Kian Santang, namun tiba-tiba kakinya terpeleset karena ia tidak melihat ada kain bekas perban luka di telapak kaki Kian Santang. Alhasil ia terjatuh di dekat Kian Santang. Keduanya saling bertatapan mata. Jarak di antara keduanya sangatlah dekat. Kedua tangan Dewi Rengganis memegang erat pundak Kian Santang. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya hanya di channel Sang Prabu. Sampurasun.